رب زدني علما. Tombol tutup tiba-tiba mencabut keris lacori dan melakukan perlawanan sampai tetes darah terakhir. Bapak dan Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Orang tua saya semua, alhamdulillah tidak ada kata sebenarnya yang dapat kita sampaikan selain rasa syukur kita. Apalagi bagi saya, Pak Ustadz, merupakan suatu kehormatan bagi kami selaku pribadi dan selaku pemerintah Kelurahan Luyu, diundang oleh Pak Ustadz dan seluruh keluarga saya di sini, orang tua saya di sini, kalau kita bilang di kompleks Imam Muslim. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sekali Pak, sebenarnya ini bukan kali pertama saya kemarin. Oh, Seperti yang saya ceritakan tadi malam Pak, pasca bencana kemarin, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan junjungan Nabi besar, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Orang tua saya semua tabe. Kalau kita di Tanah Kaili itu punya istilahnya kata-kata pembuka yang khas sebenarnya. Tabe, ratande, rapakaoge, rapakambaso. Jadi itu merupakan sambutan penghormatan untuk kita semua, Pak. Jadi yang saya hormati, yang saya tinggikan, yang saya muliakan, saya punya orang tua semua, para jamaah yang hadir pada subuh pagi hari ini. Sebenarnya bagi kami pribadi masih banyak sebenarnya yang lebih ahli dalam menjelaskan sejarah. Hanya kebetulan mungkin apa yang akan kami sampaikan ada hubungannya juga dengan program-program pemerintah, mungkin selain istilahnya sejarah-sejarah kebencanaan, dan khususnya kita kan belum lama memperingati Hari Pahlawan. Alhamdulillah juga di tahun ini setelah menunggu puluhan tahun kita sudah punya pahlawan nasional, dan ini merupakan salah satu istilahnya kesyukuran kita bahwa kehadiran pahlawan nasional itu bukan untuk sebuah kebanggaan belaka, tetapi mungkin menjadi spirit bagi kita semua, khususnya umat Islam di Tanah Kaili. Bagaimana kehadiran pahlawan nasional, tokoh-tokoh pergerakan kita di zaman kolonialisme sampai dengan zaman kemerdekaan, itu sebenarnya memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di Lembah Palu atau di Lembah Kaili ini. Orang tua saya yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, adapun mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak menyeluruh, hanya secara umum saja. Apa yang saya ketahui mungkin ada yang lebih diketahui lagi oleh orang tua saya semua. Saya mohon dikoreksi apabila salah. Mungkin nanti kita bisa diskusi sambil bercerita tentang tokoh-tokoh tersebut. Kemudian dari tinjauan historisnya saja. Artinya sejarah tidak pernah final. Sejarah tidak pernah final. Karena apa yang terjadi di masa lalu kita tidak berada di zaman itu. Kita hanya bisa menceritakan kembali. Apalagi khususnya untuk Tanah Kaili, Pak Ustadz, secara umum yang diketahui bahwa Lembah Palu atau Tanah Kaili, suku Kaili tidak mengenal aksara. Ini salah satu hal yang unik dari Tanah Kaili, berbeda dengan saudara-saudara atau leluhur-leluhur kita yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pak Ustadz. Semua sejarah-sejarah itu tercatat dalam sebuah lontara. Sedangkan di Tanah Kaili, di Lembah Kaili, mungkin karena berhubungan dengan penamaan Kaili itu, mungkin saya punya orang tua mungkin lebih paham bagaimana Kaili itu. Ada beberapa versi tentang Kaili sebenarnya. Ada yang mengatakan Kaili ini merupakan
eh, nama pohon yang kemudian pada saat Lembah Palu ini menjadi jalur pelayaran pelaut-pelaut dari Sulawesi Selatan dan Barat, itu harus melihat pohon kaili, Pak Ustadz. Itu katanya tumbuh di salah satu wilayah di Bangga. Jadi kajiannya bahwa ternyata Lembah Palu ini dulunya adalah lautan. Dari sisi arkeolog ini ada benarnya, Pak. Karena di wilayah Bangga itu masih ditemukan bekas-bekas istilahnya flora yang ada di pinggir laut. Nah, ini luar biasa sekali sebenarnya. Jadi otomatis berarti Lembah Palu dulunya ini belum dihuni oleh manusia. Nah, jadi merupakan sebuah peradaban yang baru khusus untuk Lembah Palu. Katanya laut dulu sampai di Bangga, Pak, dan itu merupakan pelabuhan tua. Sampai hari ini kita bisa lihat topografi Bangga itu, atau kita lihat secara umum Lembah Palu itu memang istilahnya dia level, ada tingkatan-tingkatan sampai di pegunungan, dan bisa kita lihat sampai hari ini kalau orang Kaili itu ada bekas-bekas perkampungan tua itu pasti ada pohon asam. Kita masih bisa lihat itu di atas gunung. Ini merupakan hal yang simpel sebenarnya, tapi jangan sampai terlupakan, karena saya pikir kalau rekan-rekan saya, senior-senior saya yang mungkin lebih hobi di sejarah, atau pesan-pesan dari teman-teman ekspedisi Tadulako kemarin yang coba menggali bagaimana apa sebenarnya Tadulako itu, dan bagaimana orang-orang tua kita dulu dalam berjuang istilahnya mencapai kemerdekaan. Mereka selalu mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang masa lalu itu seperti pohon tanpa akar. ini menarik sebenarnya, Pak Ustadz. Kenapa saya katakan bahwa kalimat ini menarik? Mungkin kita bisa kembali ke zaman kolonialisme yang setahu saya, kita bisa di saat orang-orang Belanda, kalau di tahun 1900 ke atas itu sudah pemerintah Belanda, karena VOC sudah bubar, mereka datang, artinya secara logika saja, untuk apa mereka jauh-jauh datang kemari mempelajari budaya, mempelajari adat istiadat, kebiasaan, tentunya pasti punya misi tertentu. Hari ini beberapa peninggalan orang tua kita di tanah Kaili justru banyak diketemukan di Swedia yang dibawa itu Walter Kaudern. Ini luar biasa sekali. Mulai dari guma, senjata tradisional, kemudian sima-sima, kalau orang tua bilang dulu jimat-jimat. Artinya ini mungkin dengan pengaruh animisme, mas pada saat itu masih animisme, itu justru didapat di Swedia. Kalau hari ini, Pak, kita mencari guma saja itu susah sekali, Pak, mencari guma. Berbeda mungkin di Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat, seperti kita Kalewang, Badik, Jambia, itu masih sampai hari ini anak-anak muda masih. Tapi kalau mencari guma, Pak, mungkin sekarang kalau kita bisa lihat itu ada di Museum Guma sekarang. Alhamdulillah kemarin Pak Danrem istilahnya bersama dengan pemerhati budaya dan tokoh-tokoh kita meresmikan Museum Guma dan menjadikan 10 November sebagai Hari Guma. Itu luar biasa sekali. Jadi mungkin kita bisa fokus ke tokoh-tokoh tadi. Artinya yang saya ketahui, kalau saya salah saya mohon dikoreksi, karena saya tahu saya punya orang tua pasti lebih banyak tahu daripada saya tadi. Yang menarik adalah tanggal 10 November kemarin Provinsi Sulawesi Tengah melalui keputusan Presiden telah diangkat salah satu tokoh perjuangan yang istilahnya kalau menurut saya pribadi masih kontroversi, almarhum Tombolo Tutu. Artinya
sebenarnya gelar pahlawan nasional itu merupakan secara simbolis diberikan kepada almarhum Tombolo Tutu. Sebenarnya itu untuk seluruh pejuang yang ada di Sulawesi Tengah ketika kita sudah lama sekali menunggu siapa sebenarnya sosok pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah. Artinya pemerintah bersama departemen dan instansi-instansinya yang mengurusi hal tersebut otomatis punya kriteria-kriteria tanpa harus mengecilkan siapa tokoh-tokoh lainnya kan. Saya pikir pahlawan atau bukan pahlawan dalam sebuah gelar, mereka para mujahidin adalah pahlawan bagi kita semua, pahlawan bagi umat Islam. Berbicara tentang seorang Tombolo Tutu, kita mungkin berbicara sebuah kota kecil yang ada di pantai timur Sulawesi. Artinya ini juga masih berkaitan dengan janjian Bongaya sebenarnya. Capaya di Bongaya di tahun 1600-an 50-an 1657 1656 bahwa banyak bangsawan Bugis, Makassar dan Mandar kemudian beralih atau melakukan ekspansi perjalanan besar-besaran ke pantai timur dan pantai barat Sulawesi. Sekarang wilayah Kabupaten Donggala dan wilayah Kabupaten Parigi Motong. Hal ini bisa kita lihat. Bisa lihat sekarang bahwa di sepanjang leher Sulawesi itu ada istilahnya kampung-kampung yang diisi oleh keturunan saudara-saudara dari Bugis, Makassar dan Mandar. Khususnya untuk pantai timur itu yang ini sekali tuh orang-orang Mandar. Dan salah satu keturunannya adalah almarhum Tombolo Tutu. Dari literatur yang didapatkan dan dikomparasikan dengan data-data yang ada di tanah Mandar, khususnya di Kerajaan Sendana sebagai Kindo Pitu Bakwana Binanga, selain Kerajaan Balanipa yang berlaku sebagai ayah. Ini luar biasanya di tanah Mandar ini kerajaan itu berbentuk konfederasi. Jadi 7 persekutuan di tanah Mandar, 7 persekutuan di hulu sungai dan 7 persekutuan di hilir sungai. Pitu Bakwana Binanga, Pitu Lunasalu. Hubungan antara Mandar dan Kaili ini yang membuktikan bahwa salah satunya adalah hubungan penyebaran agama Islam. Ini salah satu hubungannya adalah hubungan penyebaran agama Islam. Luar biasanya orang tua kita dulu hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan hubungan penyebaran agama Islam. Bahwa sebenarnya jauh sebelum orang-orang tua kita, ulama-ulama kita dari Minangkabau yang kita kenal Dato Karama, dan sebenarnya masyarakat Kaili sudah ada yang beragama Islam, Pak. Sudah ada yang beragama Islam, dan itu karena hubungan kekerabatan dengan tanah Mandar dan tanah Bugis. Kita kembali ke Tombolo Tutu. Tombolo Tutu bin Masu bin Magalatu bin Puatai Kaci bin Tomesuk di Salasana. Tomesuk di Salasana ini merupakan salah satu tokoh kunci yang membebaskan pantai timur itu dari serangan bajak laut Mindanao. Begitu beliau datang di tanah Kasimbar, beliau berujar Simbar mi Allah. Artinya, makanya kalau kita bilang bukan hanya Jepang yang negara matahari terbit, tetapi Kasimbar itu istilahnya kecamatan matahari terbit, Pak. Ternyata armada pasukan Mandar pada saat itu yang tidak ingin tunduk kepada Capaya Ribungaya itu bergerak ke leher Pulau Sulawesi dan membentuk komunitas-komunitas di sana. Karena tidak saling mengerti bahasa, jadi hanya pakai bahasa isyarat pada saat itu dengan suku-suku tempatan, Tajio dan Lauje. Mereka ingin tahu siapa yang turun dari kapal-kapal besar ini. Ternyata Puang Tomesuk, atau yang orang kenal Daeng Manasan. Sebagian menyebut Tomesuk Daeng Salasa. Tapi kalau kita istilahnya kembali ke asal tanah Mandar beliau berada, itu dikenal sebagai Tomesuk di Salasana. Ini hanya gelar saja,
karena orang tua kita dulu pantang menyebutkan nama, apalagi untuk bangsawan-bangsawan. Beliau kemudian karena istilahnya akhlak budi pekerti beliau, sehingga olong-olongan tempatan di pantai timur itu memilih Tom Mesuk di salah satunya sebagai penguasa tunggal, karena beliau berhasil mengusir bajak laut dari Mindanao, sehingga Kasimbar ini merupakan cikal bakal kerajaan Motong. Istri di sana melahirkan seorang raja besar sebenarnya, Puang Magalatu. Puang Magalatu kemudian menikah di Pamboang, mempunyai anak Puang Masuk Lampakana Dedei. Ini adalah ayah dari Tombolo Tutu. Sedangkan anak Puang Magalatu salah satunya itu adalah Pong Datu atau Puang Datu, itu adalah ayah dari Borman. Sampai hari ini marga-marga ini masih kita kenal sebenarnya di Kota Palu dan menjadi orang-orang yang besar. Di masa pemerintahan Puang Masuk, Islam ini berkembang dengan pesat di Pantai Timur. Ini sempat dicatat oleh Bapak Dr. Halyadi Saadi dalam buku beliau. Kemudian di masa ini juga pengaruh-pengaruh dari Belanda itu mulai masuk. Tetapi orang-orang tua kita di Pantai Timur waktu itu tidak menerima, dan ini berkesan sekali kepada anak beliau yang bernama Tombolo Tutu. Tombolo Tutu dari kecil sudah memang tidak memperlihatkan gelagat yang tidak baik kepada Belanda. Beliau ini kalau istilahnya militan. Di umur 20-an tahun beliau, di salah satu versi beliau dilantik menggantikan ayahnya Puang Masuk sebagai Raja Motong. Dan salah satu yang membuat Belanda ini gentar sebenarnya dengan beliau, sampai ada beberapa tulisan mengatakan bahwa salah satunya raja yang tidak pernah wajahnya dilihat oleh Belanda, dia haramkan mukanya untuk dilihat Belanda. Dari pertama datang Belanda di sini sudah dikejar-kejar Tombolo Tutu. Ini mungkin yang banyak kita tidak tahu, karena memang beliau ini penuh kontroversi, Pak. Belum ada perang gerilya yang dilakukan pada saat kemerdekaan. Sesungguhnya Tombolo Tutu sudah bergerilya. Di tahun 1886, di satu sisi secara adat Tombolo Tutu dilantik sebagai seorang raja. Ternyata Belanda dengan politik divide et impera mengangkat secara sepihak Daeng Malino yang merupakan saudara sepupu dari Tombolo Tutu menjadi Raja Motong. Ini menjadi salah satu ketersinggungan pribadi sebenarnya bagi seorang Tombolo Tutu. Tapi beliau artinya rela, karena ini persoalan keluarga, di mana Belanda ternyata mengobrak-abrik tatanan adat kerajaan Motong dengan mengangkat pihak keluarga Daeng Malino yang pada saat itu bertempat di Tinombo. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa pusat kerajaan Motong sekarang itu di Tinombo, padahal sebenarnya itu di Motong, yang kami tahu seperti itu. Ketersinggungan Tombolo Tutu, kemudian salah satu yang selalu dia sebutkan adalah Belanda adalah kafir mata putih. Ini salah satu ciri bahwa sebenarnya perang Motong, perang yang paling lama sebenarnya di Sulawesi Tengah ini didasarkan oleh semangat jihad. Tidak sepenggal tanah dan tidak sepotong emas, tidak untuk Belanda. Itu kata Tombolo Tutu. Damu agavataku padira kita Belanda, nanti bangkaiku baru bisa dilihat Belanda. Ini bahasa beliau luar biasa sekali. Di tahun-tahun itu 1900-an awal, ketika beberapa bangsawan Gorontalo mendamaikan pertikaian antara Tombolo Tutu dan Daeng Malino. Kalau tidak salah itu di desa seputaran kecamatan Malino, itu di desa Ea. Pada saat itu Tombolo Tutu dan pengawal-pengawalnya yang sebenarnya secara adat beliau adalah Raja Motong dipertemukan dengan raja yang diangkat oleh Belanda. Padahal ini sepupu, Pak. Ini yang harus kita waspadai dengan Belanda. Divide et impera, pemecah belah. Pada saat itu bertemu dengan Daeng Malino, beliau berjabat tangan di tangan kiri.
tangan kanannya di hulu keris lacori, itu keris pusaka bangsawan Mautong, itu keris lacori. Pada saat itu ternyata Belanda menyergap, tetapi Tombolo Tutu beserta para pengawalnya bisa meloloskan diri, dan ini awal perang Mautong yang berkepanjangan. Setelah saling serang, Tombolo Tutu memilih untuk melaksanakan perang laut, Pak. Ini yang luar biasanya Tombolo Tutu ini. Beliau melaksanakan perang laut itu di Kepulauan Waliabahi dan Tojo Una-Una, kampung halaman ibunya. Ibunya merupakan orang Waliabahi di Tojo Una-Una. Setelah beberapa tahun dikejar-kejar patroli Belanda, beliau kemudian kembali lagi ke Mautong. Pada saat itu ada salah satu sumber sejarah yang menyatakan bahwa semua meriam penjaga pantai itu kemudian dibuang ke laut, sehingga tidak ada perlawanan. Beliau kemudian masuk ke Mautong di Desa Lobu, itu ibu kota kerajaan Mautong sebenarnya. Bertahan di sana sampai terbakar itu Kataba Raja Besar. Jadi sebenarnya istana Tombolo Tutu itu ada di Desa Lobu. Masih ada bekas-bekas rumah kerajaan itu yang dibakar Belanda, Pak. Setelah beliau bertahan di sana karena simbol kerajaan Mautong kemudian terbakar, beliau ke Bolano menuju ke arah selatan. Bolano itu kalau kita bisa lihat sekarang kan seperti benteng alam, luar biasa sekali. Hampir setahun, Pak, di sana mempertahankan Bolano itu karena terdesak. Pasukan-pasukan Marsose yang diturunkan oleh Belanda ini bukan pasukan biasa, Pak. Luar biasanya seorang Tombolo Tutu. Ini pasukan Marsose. Pasukan Marsose itu cikal bakal pasukan khusus yang didatangkan dari Manado pada saat itu. Dua perlawanan yang paling besar di Indonesia, yang pertama perang Aceh dan perang Diponegoro, itu berakhir ketika pasukan Marsose itu diturunkan. Kenapa sampai perlawanan Tombolo Tutu harus diturunkan pasukan Marsose? Nah, ini merupakan istilahnya kebanggaan bagi kita bahwa bukan hanya di wilayah lain yang harus diturunkan pasukan Marsose. Ternyata di Sulawesi Tengah ini pahlawan-pahlawan kita, para pejuang kita itu gigih sekali. Begitu gigih sampai harus diturunkan pasukan khusus untuk, dan faktanya sampai hari ini bahwa Tombolo Tutu tidak pernah bisa ditumpas walaupun dengan pasukan Marsose. Setelah mempertahankan Bolano kurang lebih setahun, beliau memanjat batu cadas Pegunungan Santigi itu hingga menyeberang ke Sojol beserta pasukan pada saat itu. Kalau dipikir pada saat itu, hari ini saja dengan kemampuan kita, alat yang kita, siapa yang mau menyeberang Gunung Santigi itu, Pak, yang terjal itu? Tetapi beliau beserta pasukannya itu memilih ke sana. Sebenarnya mau ke Toli-Toli, cuma situasi kondisi Toli-Toli pada saat itu sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga beliau beserta pasukannya diterima oleh Kaliulangi dan Singalam, Olongian Sojol. Ternyata di Sojol itu Olongian Balaisang, Olongian Samang itu mengirim pasukan juga untuk membantu Tombolo Tutu. Dan hebatnya beliau berangkat ke sana dengan istri yang sementara hamil. Dan menurut cerita, istri beliau itu melahirkan lebih dari umur 9 bulan. Sehingga Haji Kuti, Raja Tinombo, Raja Mautong terakhir itu keluar, kalau orang tua cerita, Pak, lahir itu 2 giginya. Ini bukan cuma sekedar cerita, ini fakta yang diceritakan turun-temurun. Luar biasanya kekuasaan Allah. Siapa yang mau melahirkan di tengah hutan? Ternyata beliau diizinkan oleh Allah. Atas izin Allah lahir di Sojol pada saat itu. Tidak selesai itu, pasukan Belanda mengejar ke sana, sehingga sepanjang pantai barat itu terjadi pertumpahan darah. Sehingga yang kami tahu, ada literatur yang menyatakan bahwa beliau sampai di Wani, Pak. Pada saat itu ditulis Poi Darawati, karena ini gelar beliau, Poi Darawati, salah satu pentolan bajak laut menurut Belanda. Nah, ini hebatnya Belanda, Pak, selalu baper, bawa perasaan, seakan-akan mereka yang punya tanah ini. Seorang Raja Mautong beserta pasukannya yang mempertahankan mati-matian tanah kelahirannya, yang tidak sepanggal
tidak sejengkal dan tidak sepotong emas itu tidak untuk Belanda, kemudian disebut bajak laut. Ini tulisannya masih ada, tulisan-tulisan Belanda itu masih ada. Yang anehnya sampai hari ini masih ada tulisan-tulisan sejarawan kita yang kemudian tidak mengerti bagaimana perlakuan orang Belanda kepada pahlawan kita. Menulis sampai hari ini istilahnya tidak disaring, masih menulis bahwa mereka adalah bajak laut. Ini kita mau menceritakan kepahlawanan tapi menggunakan data Belanda. Ini yang artinya kita harus pilah-pilah sekarang. Beliau sempat membakar kapal Belanda yang ada di Wani, dan di tahun itu juga tahun 1901, artinya sekitar 3 atau 4 tahun dalam pelarian sambil melawan bergerilya itu dari Kepulauan Una-Una kemudian ke Mautong, kemudian menyeberang ke Sojol sampai sepanjang pantai barat kemari, hampir 4 tahun. Bayangkan itu keluar masuk hutan, makan apa adanya dengan istri yang sementara hamil, luar biasa sekali. Bahkan pada saat itu karena mungkin menurut Tombolo Tutu istri dan anaknya ini akan mempersempit gerak mereka, dikirimlah ke Toribulu, dikawal oleh seorang istilahnya Tadulako. Dikawal oleh seorang Tadulako karena kebetulan istri beliau ini Puapika adalah anak dari Olongian Torobulu Sapewali. Setelah masuk ke Pantoloan, ternyata di sana Raja Banawa Lama Kagili Puempudu itu menyembunyikan keberadaan pasukan Tombolo Tutu karena istilahnya saling membantu, sehingga disergaplah Tombolo Tutu di Pantoloan. Tetapi yang ditangkap justru Lama Kagili, Raja Banawa pada saat itu, dan dikirim ke Makassar, kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Raja Banawa. Tombolo Tutu kemudian dengan pasukannya ternyata bergerak ke pegunungan Toribulu. Dalam beberapa literatur dari tulisan Pak Edi Rumambi, Pak Halyadi Sadi, kemudian buku terakhir itu buku Bara Perlawanan Teluk Tomini oleh Pak Lukman Najamuddin, Pak Dr. Lukman Najamuddin. Keinginan Tombolo Tutu adalah membuat perang terbuka kepada Belanda di daerah Toribulu. Menurut sebuah literatur bahwa ada 350 pasukan, sekitar 50 orang bersenjata api, itu disiapkan untuk penyerangan besar-besaran di daerah Toribulu. Ternyata Belanda dengan kelicikannya kemudian menahan istri dan anaknya pada saat itu. Beliau istilahnya diakali kembali melalui orang-orang dekat, dan ternyata ada kerabat-kerabat beliau yang pada saat itu termakan bujuk rayu Belanda. Ada literatur yang menyampaikan bahwa umur dari mertua beliau Olongian Toribulu Sapewali, bapak dari Puapika ini istri beliau, itu sudah hampir 100 tahun. Jadi kalau untuk mendukung perlawanan sudah sangat setengah mati. Sehingga karena permohonan dari kerabat-kerabat beliau jangan dibawa ke Toribulu perang besarnya, maka pasukan yang 350 orang itu diarahkan ke tempat lain, dan Tombolo Tutu beserta 2 orang pengawalnya ingin bertemu dengan anak istrinya pada saat itu. Ternyata ini hanya akal-akalan Belanda. Di satu tempat di pegunungan Toribulu di Ujularit, pasukan Marsose bersama dengan pasukan-pasukan Belanda hitam. Kita paham sendiri, inilah susahnya kita 350 tahun dijajah itu karena ada Belanda hitam. Sebuah tombak tiba-tiba meluncur ke arah Tombolo Tutu. Pada saat itu istrinya dan anaknya ada di hadapannya. Bahkan Haji Kutu itu, Raja Tinombo itu ada di pangkuan beliau. Dari darah itu menetes di bayi kecil itu. Tidak ada orang lain di sana, hanya 3 orang. Tombolo Tutu tiba-tiba mencabut keris lacori dan melakukan perlawanan sampai tetes darah terakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, luar biasa sekali seorang
Ini masih satu orang loh, belum perlawanan tokoh-tokoh yang lain. Masih satu orang Tombolotutu saja ini, sampai besok tuh tidak selesai. Jadi singkat cerita saja, ternyata di kemudian hari yang disangka wafat di Toribulu bukanlah Tombolotutu. Ternyata itu hanya sekedar istilahnya, ini luar biasanya orang-orang tua kita dulu. Karena rata-rata raja-raja pada saat itu diancam untuk dibunuh keluarganya dan segala macam agar menyerah. Tombolotutu menjalankan politik juga dengan dianggap dirinya mati agar saudara-saudaranya, keluarganya, anak istrinya tidak dieksekusi. Faktanya adalah di tahun 1906 sampai 1917 di Kaleke Dolo, di wilayah Sigi, Pak. Di sana muncul seorang guru mengaji. Ini guru mengaji, Pak, luar biasa. Yang di tengah raya adalah Tombolotutu. Yang anehnya di tahun itu, di tahun 1917, beliau bersahabat dengan Magaudolo, Datu Pamusu. Datu Pamusu ini Magaudolo, anak beliau yang lahir di Sojol itu juga diberi nama Datu Pamusu, artinya raja dalam peperangan. Uniknya di Kaleke pada saat itu, karena Raja Dolo Datu Pamusu kemudian ditangkap oleh Belanda juga dan dibuang ke Ternate. Ternyata sosok guru mengaji ini kembali lagi ke Tada di pantai timur, ke pantai timur sampai 1929. Nah, ini fakta-fakta yang kemudian tidak dituliskan dalam data-data sejarah Belanda. Luar biasa sekali. Ternyata yang sampai hari ini kita bisa lihat itu kubur di Toribulu, kubur beliau Tombolotutu di Toribulu itu tidak terawat, Pak. Karena memang orang-orang sana tidak percaya bahwa yang wafat itu adalah Tombolotutu. Salah satu faktanya adalah pasukannya yang 350 orang itu tidak melakukan apa-apa dan tidak ada perang besar setelah kematian beliau di Toribulu. Nah, ini bahwa bukan hanya orang Belanda yang pintar, ternyata orang-orang tua kita juga pintar bergerilya. Sehingga dalam catatan sejarah yang kami temukan bahwa setelah dari Toribulu, Tombolotutu itu pernah terlacak di daerah Kaimalue, di mana Kaimalue ini merupakan basis perlawanan Magaupalu pada saat itu Raja Maili di tahun 1800-an akhir. Kemudian beliau pernah tercatat tinggal di daerah Tatanga yang punya juga riwayat perlawanan. Kemudian pernah tercatat di wilayah Banawa. Semua punya riwayat perlawanan, sehingga terakhir itu di Kaleke. Kaleke merupakan ibu kota kerajaan Dolo pada situ, yang mana rajanya itu istilahnya dua datu yang keras kepala, Datu Pamusu dan Datu Palingi. Itu mereka, nah ini uniknya, apa hubungannya dengan Islam, bahwa ternyata raja-raja pada saat itu banyak yang ikut dalam Sarekat Islam, salah satu organisasi yang Belanda mendengar itu akan alergi. Luar biasa kita punya orang tua dulu bahwa kekuatan Islam itu sebenarnya. Kenapa? Karena kalau mereka pasti menghindari maut, tapi kalau dengan semangat jihad, para mujahidin itu yang dia cari adalah kematian. Tidak ada yang lebih tinggi dari kematian, karena akan bertemu dengan Tuhannya. Ini luar biasanya, semangat ini yang ditakuti oleh penjajah Belanda pada saat itu. Dan kita harus bangga bahwa orang-orang tua kita yang melawan adalah mereka muslim-muslim yang taat. Muslim yang taat. Datu Pamusu, Datu Palingi, Tombolotutu, Yoto Daeng Pawindu. Itu orang-orang yang muslim yang taat. Tidak selesai di situ. Di tahun 1938 guru mengaji ini wafat dengan damai di Kaleke ternyata. Wafat dengan damai, dengan satu pesan ditulis 4 nama. Yang pertama yang dia tuliskan namanya Tombolotutu, nama bapaknya Masu, nama ibunya Larang, nama pamannya Pondatu. Ternyata pada saat itu Tombolotutu menjalankan politik agar keluarganya di pantai timur tidak dibantai. Dan yang wafat di sana itu bukan beliau, yang dianggap beliau, karena faktanya bahwa Tombolotutu adalah satu-satunya raja di Sulawesi Tengah yang wajahnya tidak pernah diketahui oleh Belanda. Saking beliau ini melawan terus, Belanda tidak hafal wajahnya.
Yang salah satu yang menjadi kendala pengusulan Tombol Tutu menjadi pahlawan nasional adalah beliau tidak punya foto. Dan apa yang kita lihat sekarang di baliho-baliho, di pamflet-pamflet itu hanya sketsa, itu bukan wajah asli beliau. Katanya menurut para mereka yang melukis bahwa sketsa itu didapatkan di Benteng Rotterdam, tapi wallahu alam kita tidak tahu seperti apa sebenarnya wajahnya, karena orang-orang tua selalu berkata bahwa Tombolo itu selalu berbicara, damu aga fataku pada kita Belanda, nanti pemayatku baru Belanda bisa lihat. Luar biasa beliau. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi perlawanan beliau ini bukan hanya di Kabupaten Parigi Motong, tetapi masuk ke wilayah Tojo Una-Una, di wilayah Ampana, kemudian masuk ke wilayah Banawa di Sojol, kemudian masuk ke Lembah Palu pasca perlawanan bersenjata itu. Beliau sempat menikah. Temuan-temuan baru yang teman-teman temukan, kemudian dari pihak keluarga sampaikan, beliau sempat menikah di Manawah dengan seorang perempuan Bugis tapi tidak berketurunan. Ternyata beliau menikah di Dolo, di sana punya keturunan 4 orang anak. Dan ini menjadi temuan ketika beliau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, tetapi dengan pembuktian terbalik dari negara Belanda. Jadi yang diakui kematiannya adalah di tanggal 17 Agustus tahun 1901. Peristiwa pengepungan Ujularit itu tanggalnya 17 Agustus 1901. Luar biasa sekali. Ini bukan kebetulan. Tanggal 17 Agustus 1901 di Pegunungan Ujularit, Toribulu. Sedangkan tanggal wafat beliau di Kaleke, yang tadi itu data Belanda, kalau ini data keluarga, itu tahun 1938. Meninggalkan 4 orang anak, kemudian sudah punya banyak keturunan sebenarnya di Kota Palu. Tapi itulah saya katakan bahwa Belanda selain menjajah kita dengan kekuatan militer, mereka hati-hati, mereka membawa orang-orang yang berkutat di bidang budaya, mereka membawa orang-orang yang berkutat di bidang sejarah. Itu untuk apa? Untuk setelah pasukan militer mereka berangkat, kita masih tetap terjajah. Data-data mereka terkait kita yang tidak punya aksara, mereka tetap menjajah kita dengan tulisan-tulisan mereka. Jadi hari ini kita sudah punya pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah. Mari kita menulis juga. Menulis dalam artian menulis di kertas atau menulis dengan tindakan, bahwa masa lalu adalah sejarah. Kita akan menulis sejarah kita sendiri. Orang-orang tua kita dulu, para mujahid-mujahid dulu itu luar biasa sekali, dan itu merupakan spirit bagi kita semua, bagaimana tokoh-tokoh umat Islam pada saat itu berjuang. Walaupun belum ada Indonesia pada saat itu, tapi yang mereka perjuangkan adalah harga diri. Harga diri yang paling penting adalah semangat jihad. Jadi jangan sampai jihad kita keterbelakangan mental. Jangan. Jihad kita harus tulus. Di masa-masa kemerdekaan sekarang ini, kalau dalam posisi saya sebagai pemerintah, kelurahan, apa yang bapak-bapak orang tua saya laksanakan sekarang, ya ini termasuk jihad. Jihad bukan hanya di ujung keris atau di ujung tombak atau di ujung bedil. Tidak. Segala sesuatu yang istilahnya kita harapkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah jihad. Sehingga apa-apa yang kita laksanakan itu bernilai pahala. Jam 6. Jadi itu mungkin sekelumit tentang Tombolo Tutu, pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah, atau pahlawan nasional pertama dari Sulawesi Tengah. Setidaknya kita sudah punya pahlawan nasional, sekalipun penghargaan pahlawan nasional itu merupakan istilahnya penghargaan bagi semua, yang kemudian karena pengajuannya butuh proses dan kemudian butuh hal-hal yang harus
dicukupkan, ada indikator-indikator yang harus dicukupkan, sehingga untuk sementara Tombolo Tutulah yang didapuk sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Sulawesi Tengah. Selebihnya masih banyak sekali orang-orang tua kita yang melawan, dan itu dari tokoh-tokoh Islam yang melakukan perlawanan bersenjata. Kalau dari Kecamatan Tatanga ini Pak Tabe, ada Balika Utatanga Rangking Kamagi, beliau seorang perempuan beserta suaminya yang kemudian dibuang ke tanah Jawa pada saat itu. Ada Lasa Tande Dunia, itu juga Balika Utatanga. Kemudian ada Tadulako, Panglima Perang Tatanga yang bernama Songgolangi, yang monumennya ada di Bundaran Palupi. Itu semua adalah tokoh-tokoh Islam. Kita tidak, mungkin sampai hari ini kita tidak tahu siapa semua mereka itu. Ada Raja Maili. Sebenarnya bukan Raja Moili, tapi Raja Maili. Raja Maili itu di salah satu sumber bahwa adalah Raja Palu sebelum Yojokodi. Beliau melakukan perlawanan itu di Kaimalue pada saat itu. Dia seorang Muslim loh. Ini luar biasanya. Kemudian dari Sigi ada Datu Pamusu, Datu Palingi. Ada satu nama lagi yang mungkin tidak selalu kita kenal, Tandalonggo Randa Lembah. Beliau dari desa Pehunu. Hari ini masih ada gua persembunyiannya di sana Pak. Kebetulan di samping kampung saya, jadi saya tahu Tandalonggo Randa Lembah. Beliau itu seorang orang yang keras juga dengan penjajah. Itu masih sedikit yang kita tahu. Jadi selama ini berbeda dengan mungkin di tempat-tempat lain. Keluarga-keluarga kita bisa paham, bisa tahu siapa tokoh-tokoh atau siapa orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Di kita ini lambat. Tapi daripada tidak sama sekali, hari ini mari secara pribadi saya menghimbau kepada kita semua, kita hidupkan literasi, kita hidupkan kecintaan kita kepada literasi. Hari ini kita tidak lagi harus mencari buku-buku sejarah. Di tangan kita ada Android. Sejarah-sejarah itu kemudian sudah dibuat dalam bentuk digital, banyak kok. Mari kita baca. Masa orang luar itu suka sekali membaca sejarah-sejarah kita, khususnya di Sulawesi Tengah ini luar biasanya, bahwa kita punya, artinya dari sudut pandang arkeolog, kita punya situs-situs purbakala yang menandakan bahwa Sulawesi Tengah adalah salah satu kebudayaan tertua di dunia. Kalau yang sekarang ini kan ada situs Minangasipako di Mamuju, situs Leang-Leang di Maros, dan kemarin itu saya sempat ikuti di Sombori Pak, Morowali. Ternyata di sana ada jejak-jejak peradaban tua. Ini luar biasa berarti Sulawesi Tengah. Dan salah satu teori yang mengatakan bahwa bangsa Austronesia, yang bangsa kita, bangsa Melayu adalah salah satu kebudayaan tertua, itu ada di Sulawesi Tengah. Itu luar biasa. Jadi kalau kita menggunakan teori persebaran penduduk, di sini berarti artinya ini berbicara persoalan arkeolog. Saya tidak punya kapasitas di situ. Berarti bangsa-bangsa Eropa adalah bangsa yang baru. Berarti orang-orang tua kita dulu itu yang berlayar ke sana. Jadi wajarlah kalau mereka datang ulang kemari. Hanya dalam konteks yang berbeda, mungkin rindu sama nenek moyangnya, tetapi ini tidak bisa kita anggap enteng sebenarnya. Untuk apa mereka datang mempelajari budaya-budaya kita di sini? Kalau mereka datang kemari itu Pak, sampai hari ini mungkin pejabat-pejabat mereka kebanyakan ke museum. Berbeda dengan kita yang kalau ke luar daerah, ke luar negeri, kita datang belanja, shopping dan sebagainya. Mereka tidak. Mereka datang selalu pelajari kita. Ini luar biasa sekali. Jadi artinya ini menjadikan kita semua lebih mawas diri bahwa peradaban kita, apalagi peradaban Islam itu luar biasa.
Kenapa Genghis Khan melakukan menyerang Baghdad dan menghancurkan semua buku-buku dan apa? Karena itu keinginan mereka itu kita jauh dari diri kita sendiri. Mereka ingin menjauhkan kita dari Islam sehingga mudah untuk diobrak-abrik. Ini luar biasa. Sehingga kita kembali lagi ke tema kita. Para mujahid di tanah Kaili menjadikan kita dekat kembali kepada jati diri kita sendiri. Kita yang kemudian sudah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Oh, ternyata hubungan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan sebagainya itu dekat. Artinya itu Indonesia. Bahwa akar budaya bangsa Pancasila adalah akar budaya bangsa yang lahir dari kearifan-kearifan lokal orang tua kita. Termasuk dalam keadaan perang, mereka saling membantu. Seorang Tonggolo Tutu, kita kembali lagi, kalau beliau artinya ingin dalam posisi nyaman, tidak perlu melawan, tanda tangan Korte Verklaring hari ini selesai, tidak perlu harus masuk ke hutan, naik turun gunung, naik kapal ke pulau-pulau, tidak perlu, tinggal tanda tangan Korte Verklaring, surat perjanjian. Tapi tidak seperti itu. Ternyata harta, tahta, gelar kebangsawanan tidak mampu kemudian untuk menutup ruang kosong di hati beliau. Tidak mampu. Itu semua ternyata fana. Yang beliau cari dalam sebuah semboyan yang dituliskan di buku Palu Penajamudin. Tonggolo Tutu berujar, matuhu maberokah, mamati maupah, hidup penuh berkah, mati mulia. Itu ternyata karena kemuliaan itu sehingga orang-orang tua kita dulu lebih memilih masuk hutan, keluar masuk hutan, naik turun gunung, naik kapal dari satu pulau ke pulau lain, daripada duduk di singgasana dalam posisi nyaman melihat saudara-saudaranya dibantai. Kafir mata putih, kalau penyebutan Tonggolo Tutu kepada Belanda itu kafir mata putih, karena minta maaf orang-orang Eropa kan, warna mata mereka kan agak kebiru-biruan. Jadi itu semangat jihad itu yang kemudian membuat beliau rela meninggalkan tahta, harta dan gelar kebangsawanan, karena semua itu tidak kekal. Saya kira kalau kita berbicara lebih lanjut tentang tokoh-tokoh ini waktu tidak sampai, Pak. Hanya dari satu pribadi seorang karakter Tonggolo Tutu saja ini hampir 1 jam lebih sudah. Dan saya bahkan tidak terstruktur malah, karena jujur Pak, kalau berbicara perlawan-perlawan itu hati siapa yang tidak mendidih, Pak. Kalau ada seseorang yang melawan Belanda ini tiba-tiba meninggalkan anak istrinya di tengah hutan, siapa yang kira-kira tidak sedih, Pak? Keluarganya diancam dibunuh, siapa yang tidak sedih? Harus meninggalkan kampung halaman, siapa yang tidak sedih, Pak? Dan luar biasanya itu terbawa dengan kita semua yang mendengar, termasuk saya menceritakan. Saya konsep ini hampir sebulan saya dengan saya punya orang tua diskusi soalan ini. Beliau mengundang, makanya saya merasa terhormat sekali, Pak. Saya merasa bangga sekali bisa berada dengan kita semua di tempat ini selaku pemerintah Kelurahan Duyu. Kemudian didapuk lagi untuk memberikan artinya apa yang saya tahu untuk saya bagikan kepada orang tua saya semua. Luar biasa sekali kita punya pahlawan-pahlawan ini. Seandainya bukan semangat jihad, tidak ada orang yang mau bodok-bodok istilahnya, lari ke sana kemari dikejar. Tidak ada. Dan itulah semangat jihad. Yang mereka cari itu bukan hidup, tapi mati. Dan insya Allah para pahlawan kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang mereka perjuangkan hari ini bagi kita semua
Mari kita jaga. Kita tidak berdarah, kita tidak berkeringat, hanya mengisi. Ini luar biasa sekali teman-teman dari DPD dan DPC Wadah Islamiyah, khususnya di takmir Masjid Imam Muslim. Ini tiap minggu, tiap Jumat melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Ini luar biasa sekali. Ini adalah bentuk jihad kita mengisi kemerdekaan. Banyak keluarga-keluarga kita di luar sana tidak harus menenteng senjata, tidak harus menyelip keris di sebelah kiri, tidak. Hari ini kita menyelamatkan banyak nyawa dengan kegiatan-kegiatan sosial. Apa yang dilaksanakan oleh orang tua saya, keluarga saya yang ada di Masjid Imam Muslim ini luar biasa. Saya pikir itu merupakan manifestasi sebuah jihad dari orang-orang tua kita semua. Kehadiran kita, silaturahmi seperti ini bentuk persatuan kita, seperti apa yang dicontohkan oleh orang-orang tua kita dulu. Mungkin